Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana li'ibadihi al-haqqa minad dhalal wal harama minal halal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi bil ghuduwi wal asal. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat atau yang mewakili dari Malaysia, Nigeria dan Azerbaijan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta jajaran pengurus MUI Pusat dan Daerah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya coba juga ingin menyampaikan pantun. Senang sekali datang ke Bangka Belitung. Masyarakat dan alamnya indah tak terkira. Dukungan MUI kepada produk halal tak terhitung. Semoga Indonesia menjadi pusat halal dunia. Laskar Pelangi dari Belitung, Lempah Kuning dari Bangka. Ekonomi syariah maju, kita untung. Indonesia jadi pusat halal dunia. Cukup dua saja. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada pembukaan Kongres Halal Internasional tahun 2002 di Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah ingin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia telah mempelopori tentang sertifikasi halal. Sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Dan standar halal MUI sudah menjadi standar global. Sudah menjadi di mana-mana memperoleh pengakuan. Dan ada perwakilan-perwakilan MUI di Australia, ada di Korea, ada di mana-mana, ada di Taiwan, Sincung Halal for Taiwan, itu ada. Dan ini merupakan satu rintisan atau inisiatif yang luar biasa dan mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulai suatu, membuat inisiatif,
suatu hal yang baik diikuti, dia akan mendapatkan pahala yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Ini saya kira itu partisipasi MUI yang sudah ditunjukkan. Oleh karena itu, ini harus diteruskan. Karena selama ini memang Indonesia hanya menjadi pusat untuk sertifikasi halal. Tapi produsen halal bukan kita, Indonesia. Bahkan negara-negara yang mayoritas justru non-muslim. Dan Indonesia hanya menjadi konsumen halal terbesar di dunia, 10% itu kita konsumen. Karena itu pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kita melakukan upaya untuk berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Dan pada beberapa waktu yang lalu, kemarin, Komite Nasional sudah membuat satu langkah baru, namanya bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Ini bergerak lebih cepat. Karena itu kita akan terus melakukan percepatan, dan di daerah-daerah kita akan bentuk, kalau di pusat ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, di daerah sudah akan dibentuk dan ada yang sudah dibentuk namanya KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini saya kira mungkin Sumatera Barat sudah, Riau sedang, Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin juga Kepulauan Bangka Belitung, karena sudah jadi provinsi halal. Ya, karena itu komite daerahnya juga harus segera dibentuk. Dan hari ini kita menghadiri Kongres Halal Internasional untuk juga mempercepat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah atas upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hadirin sekalian, ekonomi dan keuangan syariah global terus menunjukkan tren yang semakin berkembang. Antara lain didorong oleh laju pertumbuhan populasi muslim dunia yang meningkat dan diiringi perubahan pola pikir konsumen yang ingin mengkonsumsi produk-produk yang memenuhi syarat agama, standar, etika, berkualitas tinggi, dan aman. Kebutuhan terhadap produk dengan atribut-atribut halal tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat muslim, namun juga masyarakat non-muslim dan negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Hal ini menjadikan produk ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, tidak diperuntukkan hanya bagi pemeluk agama Islam saja, tapi juga dibutuhkan oleh beragam kalangan. Oleh karena itu, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global sangat besar, khususnya prospek di masa depan. Di Indonesia, berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan syariah tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pangsa sektor prioritas dalam mata rantai ekonomi halal terhadap PDB Indonesia meningkat menjadi 25,4%. Tadi disinggung juga
oleh Pak Gubernur dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,8%. Dengan kontribusi tertinggi dari sektor pertanian, diikuti makanan halal, pariwisata ramah muslim, dan fashion muslim. Beberapa waktu yang lalu, beberapa desainer bertemu di rumah saya, kediaman saya, bukan hanya dari kalangan desainer muslim, bahkan juga banyak dari non-muslim. Mereka sepakat untuk mengembangkan fashion muslim untuk memenuhi kebutuhan dunia. Jadi ini sudah bukan lagi hanya kalangan Islam, tapi juga dari beberapa bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga saya meresmikan yaitu pusat retail mereka sudah bertekad seperti hipermarket, kemudian Hypermart, Indomart, Alfamart. Mereka sudah bersepakat untuk menjual produk-produk halal di tempat mereka. Ini saya kira menjadi sehingga produk-produk halal dan melalui standar yang diberikan itu, maka produk-produk halal Indonesia maupun MKM akan bisa memenuhi standar dunia, standar global. Pada tahun 2022 ini, penanganan COVID yang jauh lebih baik, diharapkan perekonomian akan berlari lebih kencang, termasuk sektor halal. Momentum ini harus dijaga dan dimanfaatkan sehingga kita dapat merealisasikan target Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Untuk itu kerjasama dan kolaborasi harus diperkuat. Ego sektoral harus kita hilangkan. Kita berada di dalam kapal yang sama menuju cita-cita yang sama, yaitu menjadi pusat halal dunia. Saudara-saudara sekalian, berbagai kebijakan pemerintah telah diluncurkan untuk pengembangan sektor keuangan syariah, industri produk halal, pengelolaan dana sosial syariah, serta perluasan usaha syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal semakin membuktikan kehadiran negara dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada umat Islam. Terkait jaminan kehalalan melalui sertifikasi halal, peran penting dan kontribusi Majelis Ulama Indonesia MUI tidak dapat dielakkan. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, MUI memiliki peran strategis dalam proses penerbitan sertifikasi halal, yaitu dengan menerbitkan fatwa halal. Dan memang sudah lama. Saya sendiri pernah menjadi ketua komisi fatwa yang menandatangani sertifikat halal itu. Di bawah payung Undang-Undang JPH, kerjasama dan kolaborasi BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, LPH, dan MUI, serta pemangku kepentingan lainnya harus terus kita dorong guna mempercepat program sertifikasi halal. Upaya ini tentu harus diikuti dengan pembangunan ekosistem halal, yaitu pengembangan kawasan industri halal, pencatatan kodifikasi produk halal, pengembangan berbagai program pendukung lainnya. Saya yakin kontribusi sektor halal terhadap PDB nasional akan terus meningkat dengan harapan bisa mencapai 30% dalam waktu 5 tahun ke depan. Selain memberikan perlindungan umat
terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI. Memang awalnya masalah sertifikasi halal itu adalah dalam rangka bahasa yang di MUI itu himayatul ummah, menjaga umat anil akli wa syurbi ghairil halal, yaitu melindungi umat supaya umat tidak mengkonsumsi makanan, minuman yang tidak halal. Karena tadi ayatnya sudah dibacakan. Oleh karena itu maka dilakukanlah sertifikasi. Tapi sekarang bukan hanya soal perlindungan, tapi juga ya dalam rangka memperkuat ekonomi nasional kita, untuk agar produk-produk halal kita bisa kita ekspor ke berbagai negara di dunia, utamanya ke negara-negara OKI. Kemarin saya juga menerima Menteri Luar Negeri dari Bosnia dan kita juga membicarakan bagaimana supaya produk-produk halal, makanan, minuman dari Indonesia juga bisa diekspor ke berbagai negara melalui Bosnia Herzegovina. Untuk itu saya minta target 10 juta sertifikat halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi halal global. Ini penting ya, supaya produk halal kita supaya tersertifikat sehingga bisa. Tadi saya lihat juga di Bangka ini pun juga sudah siap untuk diekspor. Dan kalau itu semua terus kita kembangkan, sertifikasi untuk UMKM yang targetnya 10.000 itu supaya kita segera capai. Pada kesempatan ini saya mengundang para pelaku ekonomi dan keuangan syariah Indonesia untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat. Dalam pengembangan industri halal, pariwisata halal, serta bisnis halal lainnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor halal, antara lain karena ditunjang oleh pasar produk halal yang besar. Pariwisata halal kita tadi sudah disebut. Saya nyatakan memang sebenarnya Indonesia ini semuanya destinasi halal. Kenapa? Karena seluruh alam Indonesia itu adalah indah. Sehingga orang Arab mengatakan Indonesia ini dikatakan sebagai qita'atun minal jannah nuqilat ilal ardi, yaitu sepotong sorga yang ditaruh di bumi. Itulah Indonesia. Di mana-mana indah, di Bangka, Belitung, di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa Barat, semua di Bali, di NTT, di Papua yang saya lihat semuanya indah. Adapun 10 destinasi itu yang menjadi prioritas. Tapi semuanya sebenarnya alam Indonesia adalah destinasi wisata. Oleh karena itu kita ingin jadikan semua ini menjadi destinasi wisata halal. Ya. Jangan kalah oleh luar negeri. Saya pernah ke Korea. Ada di sana itu di satu delta. Di sana waktu itu saya Pak Gubernur sebagai ketua MUI datang di sana. Dicambut dengan meriah, bahkan bendera merah putih itu dikibarkan. Kemudian disebut di situ
welcome. Ya. Apa namanya itu, Ketua Umum MUI katanya itu. Saya bilang di Indonesia waktu saya Ketua Umum MUI tidak pernah di welcome. Sehingga orang DPR waktu itu mengatakan, wah luar biasa MUI ini. Ya, bukan saja mengibarkan halal di Korea, tapi juga mengibarkan merah putih di Korea. Di situ ada restoran halal, ada tempat sholat, ada semuanya itu. Di Beijing juga ada restoran halal, ada tempat halal. Di mana-mana dunia yang negara-negara minoritas Muslim. Seringkali ada salah paham, dikiranya wisata halal itu mensyariahkan wisata. Tidak, sebenarnya itu memberikan pelayanan halal di tempat wisata. Wisatanya seperti biasa, tidak ada perubahan, tapi layanan halalnya. Tadi disebut Wakil Ketua MUI, ada restoran halal, ada tempat ibadah, ada ya. Bahkan sekarang sudah ada spa halal juga. Sudah ada spa syariah namanya itu. Yang belum ada pijit syariah. Kongres internasional ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan sistem sertifikasi halal dan logo halal Indonesia untuk lebih dikenal luas lagi. Selain itu, kerjasama salin pengakuan sertifikasi halal dengan negara lain akan semakin meningkatkan perdagangan produk halal antar negara. Salin mengakui. Dan di beberapa negara kita memang sudah apa yang kita sebut adalah endorsement terhadap produk-produk halal. Selama ini ada yang diakui, ada yang diberikan asistensi. Ya, ini supaya terus dikembangkan terus. Saya juga mengharapkan penguatan kerjasama di bidang riset dan inovasi, baik dalam pemeriksaan kehalalan produk maupun dalam menemukan substitusi produk halal lokal, khususnya yang menggunakan teknologi mutakhir. Belum lama ini saya menghadiri upaya kegiatan di BRIN yang melakukan upaya riset tentang bahan-bahan produk halal yang substitusi impor, terutama gelatin. Dia membuatnya dari rumput laut dan sudah berhasil. Artinya kita punya produk lokalnya. Dan BRIN sudah bertekad untuk terus mengembangkan bahan-bahan halal yang selama ini masih diimpor dari luar negeri. Ini satu hal yang kita syukuri, ya. Seiring dengan melonggarnya pembatasan terkait COVID-19, saya optimis sektor pariwisata halal akan kembali bergairah. Masyarakat yang tinggal di rumah selama lebih dari 2 tahun tentu merindukan untuk mengunjungi lokasi-lokasi wisata bersama dengan keluarganya. Dan saya lihat sudah mulai banyak ya, dan penuh. Nah, sekarang perlu hati-hati karena kemarin ada laporan mulai naik lagi nih. Ya, ada varian baru B4, BA4, BA2 apa. Ya, itu ada 2 varian baru yang kita waspadai sehingga tetap protokol kesehatan harus ditegakkan. Indonesia harus mampu mengoptimalkan semua modal dan peluang yang ada untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada agar jangan sampai badai COVID kembali terulang.
Saya harapkan Bangka Belitung menjadi salah satu percontohan destinasi wisata ramah Muslim yang mendunia. Tadi saya sudah dengar memang tekadnya untuk menjadi tempat wisata halal Muslim dunia. Hadirin sekalian, penyelenggaraan Kongres Halal Internasional di Bangka Belitung ini adalah salah satu ikhtiar untuk memajukan sektor ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri, sekaligus juga mempromosikan konsep-konsep ekonomi syariah negara kita agar semakin diminati oleh masyarakat dunia. Kemarin di Rakernas IAI juga sedang dirumuskan tentang konsep-konsep ekonomi syariah kita supaya menjadi model yang bisa mengglobal. Jadi ini semua pihak sudah melakukan kerjasama. Karena itu kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin besar. Bagi umat Islam, ekonomi keuangan syariah itu bagian daripada agama. Karena menurut ulama, muamalah yang tidak syariah itu, muamalah yang ghairu masyru'ah itu kal adam, seperti tidak ada. Seperti tidak ada, walaupun ada, dianggap tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada menurut syarak sama saja dengan tidak ada menurut fisiknya. Walaupun ada, dianggap tidak ada. Karena itu ulama membagi harta itu menjadi dua. Harta yang mutakawim, bernilai, wa ghairu mutakawim, dan tidak bernilai. Harga yang bernilai itu apa? Harta yang bernilai itu harta yang yajuzu intifa'uhu syar'an fi halatil ikhtiyar, yaitu harta yang boleh dimanfaatkannya dalam keadaan normal menurut syarat. Jadi kalau tidak bisa dilakukan, dimanfaatkan, itu dianggap tidak bernilai. Walaupun boleh, tetapi kalau tidak dalam keadaan normal, tetap tidak bernilai. Seperti babi, bangkai itu, kalau dalam keadaan terpaksa, itu boleh. Nah, itu bukan harta yang bernilai, karena itu terpaksa. Ya, tapi yang bernilai itu, yaitu artinya yang dengan bahasa lain, yang halalan tayyiban itu. Yang dianggap itu harta yang mutakawim, bernilai menurut pandangan syariah. Saya mengucapkan selamat atas terlaksananya kongres ini, dan saya berharap hasil dan rekomendasi kongres dapat diwujudkan dalam langkah-langkah nyata supaya netes itu ada apa? Supaya ada buktinya untuk semakin mendekatkan pada tujuan yang telah kita tetapkan bersama, yaitu Indonesia menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024. Tinggal 2 tahun. Karena itu saya katakan tadi, kita sedang mengusung tema bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Karena bergerak lebih cepat, semua harus bergerak lebih cepat. Tasri', namanya itu percepatan, karena waktu kita tidak banyak. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Halal Internasional tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.